semuanya. Terima kasih sudah mengklik video saya pada hari ini. Pernah nggak sih kalian berpikir tentang dinamika penduduk? Nah, hari ini saya akan membahas hal tersebut lebih dalam, supaya kita bisa memahami manfaat dan pengaruhnya. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke materinya. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa berupa bertambahnya jumlah penduduk atau berkurangnya jumlah penduduk dan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perubahan ini dapat terjadi karena kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Faktor-faktor dinamika penduduk yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Natalitas adalah angka kelahiran yang menambah jumlah penduduk. Contohnya banyak bayi lahir setiap tahun menyebabkan jumlah penduduk meningkat. Penyebabnya karena pernikahan di usia muda, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang keluarga berencana, dan budaya yang mendukung banyak anak, banyak rezeki. Faktor yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah angka kematian yang mengurangi jumlah penduduk. Penyebabnya karena kondisi kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kecukupan makanan dan gizi. Faktor yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bentuk migrasi antara lain yang pertama, imigrasi atau masuknya penduduk ke suatu wilayah. Yang kedua, emigrasi atau keluarnya penduduk dari suatu wilayah. Yang terakhir yaitu urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ternyata ada juga beberapa dampak positif dari dinamika penduduk. Dampak positifnya antara lain ada menambah jumlah tenaga kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan mempercepat pembangunan. Namun, jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan serta fasilitas yang memadai, dapat muncul pengangguran meningkat, kepadatan penduduk, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kekurangan tempat tinggal. Sekarang kita lanjut untuk membahas komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan atau susunan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu dalam suatu wilayah. Komposisi penduduk penting untuk mengetahui kondisi masyarakat dan membantu pemerintah membuat kebijakan. Unsur dalam komposisi penduduk yang pertama ada umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, dan agama. Sekarang kita lanjut ke upaya mengatasi masalah dinamika penduduk. Upaya mengatasi masalah dinamika penduduk adalah usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan jumlah, persebaran, dan kualitas penduduk. Ini dia upaya mengatasi masalah dinamika penduduk. Yang pertama adalah program keluarga berencana atau KB, kedua pemerataan pembangunan, ketiga penyediaan lapangan kerja, keempat peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir adalah program transmigrasi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah dan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Dinamika penduduk dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Oke teman-teman, sampai sini saja materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sampai jumpa lagi, dadah!